Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara sekalian? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita selalu. Saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali ditanya oleh orang-orang, saudara-saudara Muslim, sebenarnya mereka adalah polemikus yang mengatakan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Yesus adalah bukan Allah, karena dia tidak pernah mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Sebenarnya itu adalah pertanyaan jebakan saja saudara-saudara, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang gila hormat, yang menuntut orang harus menghormati dia dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bisa menelusuri segala sesuatu itu dalam Injil Matius. Berikut ini di hadapan cucu ada materi penjelasan dari Bapak Seto Marsunu. Beliau seorang pengajar kitab suci. Beliau membuat suatu makalah yang berjudul menelusuri gelar Immanuel dalam Injil Matius. Nah, mari kita sama-sama mengikuti. Kata Immanuel merupakan gabungan dari 3 kata. Im yang artinya beserta dengan, plus anahnu artinya kita. Im anahnu menjadi imanu, plus el yakni Allah. Jadi kata ini digunakan oleh Nabi Yesaya, tetapi para pengikut Kristus mengenalnya karena dikutip oleh Matius dalam Injilnya. Matius mengutip nubuat Yesaya yang menyebut nama Immanuel dan memberikan artinya Allah beserta kita. Bisa dicek di Matius bab 1 ayat 23. Gagasan tentang menyertai atau beserta atau dengan ini digunakan oleh Matius pada akhir Injilnya juga. Yesus berkata kepada para muridnya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Hanya saja dalam Matius bab 1 ayat 23, subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah kita. Sedangkan dalam Matius bab 28 ayat 20, subjeknya adalah aku atau Yesus dan objeknya adalah kamu, para murid Yesus. Kita akan menelusuri penggunaan gelar Immanuel untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh Matius. Nubuat mengenai Immanuel dalam Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 25. Nubuat tentang Immanuel disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan koalisi Aram dan Israel. Ketika Yehuda diperintah oleh Raja Ahaz, Pekah Raja Israel dan Resin Raja Aram membujuk Ahaz untuk menggabungkan diri dengan mereka dalam koalisi untuk menentang Asyur. Mereka hendak menguasai Yerusalem dan mengganti Ahaz dengan Tabel, seorang Damaskus. Suasana panik muncul karena kedatangan pasukan musuh. Mendengar kedatangan pasukan Aram dan Israel itu, keluarga Daud beserta rakyatnya goncang hatinya, seperti pohon-pohon hutan yang digoyangkan oleh angin. Melalui Nabi Yesaya, Allah berfirman agar Ahaz tetap bersandar padanya dan menantikan pertolongan hanya darinya. Tidak ada alasan bagi Ahaz untuk takut karena kedua musuh yang mengancam itu tidak berbahaya, hanya seperti 2 puntung kayu api yang berasap. Firman Allah ini disertai dengan peringatan. Jika Ahaz percaya pada Allah, ia akan tetap bertahan dan kerajaannya tetap berdiri. Untuk meyakinkan Ahaz, Allah memintanya menentukan sendiri tanda untuk membuktikan kesungguhan janjinya untuk menyelamatkan Yehuda. Tetapi Ahaz menolak meminta tanda dari Allah karena ia sudah mempunyai rencana sendiri untuk menghadapi kedua kerajaan itu, yaitu meminta bantuan kerajaan Asyur.
Baginya kekuatan kerajaan Asyur itu lebih nyata dan lebih dapat diandalkan daripada janji Allah. Ia percaya pasukan Asyur yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Allah tidak balik menolak Ahaz, tetapi memberikan tanda bahwa ia akan menepati janji untuk menyelamatkan Yehuda. Dalam tanda ini terungkap kesetiaan Allah untuk menyertai dan melindungi umatnya. Ia akan menjaga keluarga Daud dan akan membebaskan mereka dari bahaya yang mengancam. Tanda yang dimaksudkan adalah perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Kata Ibrani Almah berarti perempuan muda, entah belum kawin, entah sudah. Mengingat bahwa tanda itu harus bersifat konkret dan aktual bagi Ahaz, perempuan itu pastilah dikenal baik oleh Ahaz. Bisa jadi perempuan yang dimaksud adalah istri Ahaz dan anak yang dimaksud adalah anak Ahaz sendiri, yakni Hizkia. Seperti terjemahan Yunani, engkau akan menamakan dia. Penjelasan lebih lanjut tentang Immanuel ini disampaikan pada 2 ayat 15 dan 16. Anak itu akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kedua makanan ini melambangkan rahmat dan berkat Allah. Bandingkan Keluaran bab 3 ayat 8, Ulangan bab 6 ayat 3 dan bab 8 ayat 11. Bab 3 bab 8 ayat 11 dan lain-lain. Dadi adalah susu yang mengental atau membeku. Makanan ini diperoleh dengan menumbuk susu dalam kantong kulit kambing bersama sisa dadi yang lama. Bisa dilihat di Amsal bab 30 ayat 33. Anak itu akan diberkati oleh Allah. Pernyataan tahu membedakan yang jahat dan memilih yang baik menunjuk pada umur tertentu pada perkembangan seorang anak. Pada umur tertentu anak dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Nah, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, kerajaan Aram dan kerajaan Israel akan dihancurkan dan penduduknya akan dibuang. Ayat ini, bacaan ini dari Yesaya ini kemudian diterapkan oleh Matius. Matius mengutip nubuat Yesaya itu dan menerapkannya pada Yesus. Cara Matius mengutip teks-teks Nabi ini berakar dari tradisi penafsiran kitab suci yang digunakan di kalangan orang Yahudi abad pertama. Sebagai penulis yang memiliki latar belakang Yahudi dan menulis untuk komunitas Kristiani Yahudi, Matius menggunakan metode yang akrab bagi orang Yahudi. Salah satu metode yang digunakan oleh Matius dan memang berakar dari tradisi Yahudi adalah pesher. Kata ini berarti makna atau singkapan. Dalam metode ini, penafsir mengutip sebuah ayat dari kitab para nabi, lalu langsung menerapkan ayat itu ke dalam peristiwa sejarah di zaman penafsir sendiri. Prinsip yang mereka gunakan dalam metode ini, apa yang ditulis nabi di masa lampau sedang terjadi di sini dan saat ini. Nubuat Yesaya menyebut seorang perempuan muda, dalam bahasa Ibrani Almah, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam kitab suci Yunani atau Septuaginta, kata Almah diterjemahkan dengan Parthenos, yakni perawan. Ini berarti bahwa dalam Septuaginta, Yesaya menubuatkan seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan yang akan disebut Immanuel. Matius menggunakan Septuaginta menjadi sumber kutipannya. Ia melihat bahwa apa yang terjadi pada Maria itu, perawan melahirkan anak laki-laki, seperti dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Dialah yang dikatakan oleh Yesaya sebagai perawan yang melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Maria itulah yang diberi gelar Immanuel. Matius menyatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25.
Kepada Yusuf, malaikat mengatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan anak yang dilahirkan Maria itu Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kemudian Matius menulis, semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Immanuel bukan sekadar nama, melainkan pernyataan iman bahwa Allah sendiri terlibat, peduli dan menyertai umatnya dalam segala situasi. Nama ini melambangkan janji bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah tidak jauh di surga, tetapi turun dan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk berdiam di antara ciptaannya. Penerapan nama Immanuel pada Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hadir dalam dunia dan menyertai manusia, dan bahwa Allah hadir dan menunjukkan kuasanya dalam diri Yesus. Sekarang kita meluncur ke pokok berikut, yaitu anak kepala sinagoga, yakni di Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 19, dilanjutkan bab 23 sampai 26. Yesus sedang berada di rumah Matius, pemungut cukai yang baru saja dipanggil mengikutinya. Seorang kepala rumah ibadat datang dan berkata kepada Yesus, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Kepercayaan kepala rumah ibadah itu kepada Yesus sangat besar. Ia percaya Yesus dapat membuat anaknya baru saja meninggal itu hidup. Yesus pun membangkitkan anak itu dari kematian. Perhatikan, Allah memberi kehidupan. Nabi Yesaya menyebut Allah sebagai pencipta alam semesta dan nafas manusia. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala hasil yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang di atasnya, dan nyawa kepada mereka yang berjalan di dalamnya. Yesaya 42 ayat 5. Allah adalah pencipta manusia. Ia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 7. Kehidupan manusia berasal dari hembusan atau inisiatif Allah sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia juga memberikan kehidupan kepada manusia. Kitab Ayub menyatakan bahwa dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Ayub bab 12 ayat 10. Hidup dan mati berada di dalam kekuasaan Allah. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama Allah membangkitkan orang mati dengan perantaran para nabi, yakni Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ketika menginap di rumah janda Sarfat, anak dari janda itu meninggal. Elia berdoa untuk anak yang sudah meninggal itu, "Ya Tuhan Allahku, pulihkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Bisa dicek di 1 Raja-Raja bab 17 ayat 21 sampai 22. Allah mendengarkan seruan Elia itu, dan nyawa anak itu pulih ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia berdoa dan Allah menjawab dengan mengembalikan nyawa anak itu. Sementara Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 32 sampai 35. Ketika Elisa datang, tampaklah anak itu mati, terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu. Elisa berdoa kepada Allah lalu merebahkan diri di atas tubuh anak itu, dan anak itu pun hidup lagi. Perhatikan saudara, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyuruh orang-orang yang meratapi kematian anak kepala sinagoga itu pergi. Karena menurut Yesus anak itu tidak mati, hanya tidur. "Pergilah,"
anak ini tidak mati tetapi tidur. Ucapan Yesus itu terdengar konyol. Orang banyak yang meratapi kematian anak itu pun menertawakan dia. Jelas mereka melihat anak itu mati, tidak bernafas lagi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa anak itu hanya tidur. Tidur adalah kiasan untuk kematian. Bisa dilihat di Daniel bab 12 ayat 2 dan 1 Tesalonika ayat 5 bab 5 ayat 10. Dengan berkata demikian, Yesus tidak bermaksud menyangkal kematian anak itu, tetapi mau memberikan jaminan bahwa ia akan dibangkitkan dari tidur kematiannya. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk ke dalam ruangan tempat jenazah anak itu dibaringkan, lalu memegang tangannya dan anak itu pun bangkit dari kematian. Yesus membangkitkan orang mati itu dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan memegang tangannya. Bagi Yesus, membangkitkan orang mati semudah membangunkan orang yang tidur. Tidak pernah ada orang yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati, apalagi dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang yang mengetahui bahwa anak yang mati itu sudah dibangkitkan oleh Yesus itu merasa sangat kagum. Mereka tidak bisa menyimpan kekaguman itu sehingga menceritakannya kepada orang-orang lain. Berita yang mengherankan ini segera tersebar ke seluruh daerah itu. Allah memberikan kehidupan. Ia memberikan kehidupan kepada Adam dan Hawa sehingga keduanya hidup. Ia mengembalikan nafas hidup kepada anak janda Sarfat. 1 Raja-Raja bab 17 ayat 21-22. Seperti Allah yang memberikan kehidupan, Yesus memberikan anak yang mati itu hidup kembali. Ia membangkitkan anak itu dari kematian semudah membangunkan seorang anak dari tidurnya. Hal ini berarti Yesus memberikan kehidupan kepada jenazah. Yesus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Allah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kuasa Allah hadir dan bekerja dalam diri Yesus. Dalam kisah Nabi Elia dan Elisa, Allah membangkitkan orang mati dengan perantara Nabi. Dalam pembangkitan anak Yairus, Allah sendiri hadir dalam diri Yesus dan memberikan kehidupan kepadanya. Perhatikan, Elia dan Elisa berdoa kepada Allah sebelum membangkitkan orang mati, sementara Tuhan Yesus, beliau hanya memegang tangan anak itu dan anak itu langsung bangkit. Jadi sudah ada buktinya kan, Yesus adalah Allah. Kita maju ke bukti yang lainnya adalah memberi makan 5.000 orang. Bisa dicek di Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Bersama para muridnya, Yesus berlayar menyeberangi danau Galilea untuk pergi ke tempat yang sunyi. Kepergian mereka diketahui oleh orang banyak. Tetapi tanpa berpikir panjang, mereka mengambil jalan darat, pergi ke tempat yang dituju oleh Yesus. Mereka tidak membawa bekal makanan. Bahkan di antara mereka ada banyak yang sakit. Orang banyak itu telah sampai ke tempat itu sebelum Yesus dan para murid mendarat. Yesus tidak melihat kesunyian di tempat terpencil, tetapi justru melihat orang banyak. Melihat mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa ke tempat itu, dan menjelang malam ia menyediakan makanan untuk mereka semua. Perhatikan, Allah memberikan mana. Di masa lampau, Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ia hendak membawa mereka ke tanah yang pernah dijanjikannya kepada leluhur Israel, yaitu Kanaan. Tetapi untuk sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madu itu, orang Israel harus melintasi padang gurun. Waktu hidup sebagai budak di Mesir, orang Israel tidak mengalami kekurangan makanan. Bandingkan Keluaran bab 16 ayat 3. Begitu masuk ke dalam gurun, mereka harus mengalami kekurangan makanan dan air. Hal ini jelas merupakan kesulitan yang sangat serius, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa mati di Mesir itu lebih baik. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan menuduh dia membawa mereka ke padang gurun supaya mati kelaparan. Keluaran bab 16 ayat 2-3.
Menanggapi keluhan Israel, Allah menyatakan kepada Musa bahwa Ia akan menurunkan hujan roti dari langit untuk mereka. Setiap hari orang Israel akan keluar dari kemah mereka untuk memungutnya sebagai persediaan makanan setiap hari. Keluaran bab 16 ayat 4. Hujan roti ini akan menjadi ujian bagi orang Israel. Apakah mereka hidup menurut hukum Allah atau tidak? Peraturannya memungut secukupnya untuk 1 hari. Dengan kata lain, hujan roti dari langit menjadi ujian ketaatan sekaligus bukti kasih pemeliharaan Allah atas umat Israel yang mengadakan perjalanan di padang gurun. Setiap pagi ketika lapisan embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Keluaran bab 16 ayat 14-15. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itu roti yang diberikan Tuhan kepada kamu menjadi makananmu. Kata mana berasal dari pertanyaan bangsa Israel, manhu, yang artinya apakah ini? Mana digambarkan menyerupai biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue madu. Keluaran bab 16 ayat 31. Mazmur bab 78 ayat 23-25 mengenangkan peristiwa besar yang dialami oleh Israel di padang gurun ini. Pemazmur menyebut mana sebagai gandum surga atau roti dari langit untuk menegaskan asal-usul ilahi dari makanan tersebut. Mari kita baca kutipannya. Ia pun memerintahkan awan-awan di atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirim makanan kepada mereka berlimpah-limpah. Perhatikan saudara, tadi Allah memberikan mana kepada bangsa Israel. Sekarang Yesus menggandakan roti. Para murid berkata, Yesus, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Tidak terpikir oleh para murid untuk menyediakan makanan bagi orang banyak itu. Tetapi mereka menunjukkan perhatian serius. Yesus menolak permintaan para murid dan mengatakan bahwa orang-orang itu tidak perlu disuruh pergi. Ia justru meminta para murid memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Perintah untuk memberi makan orang banyak itu sungguh mengejutkan para murid. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang laki-laki, sementara mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan? Yesus meminta para murid membawa roti dan ikan itu kepadanya. Bawalah kemari kepadaku. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Ia mengambil roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap syukur. Selanjutnya ia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Mereka membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Roti yang diberikan dari tangan Yesus itu tidak habis-habis. Semua orang mendapatkan bagian dan diperbolehkan makan sekenyangnya. Ia hanya memecah-mecah roti. Demikian juga hanya potongan roti yang dikumpulkan setelah semua makan. Tidak dikatakan bahwa Yesus memecahkan dan membagikan ikan. Demikian juga tidak dikatakan bahwa ada potongan-potongan ikan yang dikumpulkan. Mereka semua yang hadir di tempat itu makan sampai kenyang. Setelah semua selesai makan, mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa. Jumlahnya 12 bakul penuh. Yesus menjamu orang banyak yang datang kepadanya secara berkelimpahan. Dengan kata yang sama sekali tidak terduga. Yang makan roti dan ikan itu kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Mereka semua sebelumnya lapar. Sekarang perut mereka terisi penuh. Ingat, mereka berjalan menyusuri pantai danau dan datang ke tempat tujuan, mendahului Yesus dan para murid yang naik perahu tanpa persiapan bekal makanan. Jumlah roti yang disediakan oleh Yesus sangat besar.
Tindakan Yesus itu mengatakan bahwa tindakan Yesus itu mengingatkan pada tindakan Allah untuk orang Israel di padang gurun. Setelah membebaskan orang Israel dari Mesir, Allah membimbing mereka dalam perjalanan di padang gurun supaya mereka dapat bertahan hidup selama perjalanan. Allah menyediakan roti dan daging sebagai makanan mereka. Dengan memperbanyak roti untuk orang-orang yang mengikutinya, Yesus menunjukkan bahwa ia melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Allah dalam perjanjian lama. Kuasa Allah hadir dan bekerja dalam dirinya. Menjadi jelas bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah hadir dan menyertai manusia. Bukti lainnya adalah berjalan di atas air. Seperti kita lihat di Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Setelah memberi makan orang banyak, Yesus mendesak para murid naik ke perahu dan pergi ke suatu tempat di seberang danau. Setelah orang banyak pergi, Yesus yang tinggal sendirian naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Pelayaran para murid menjadi amat sulit ketika datang angin sakal yang datang dari depan dan menghambat laju perahu. Perahu mereka tidak melaju, hanya diombang-ambingkan ombak yang datang karena angin sakal. Dalam situasi seperti ini, Yesus datang berjalan di atas air, angin reda dan ombak menjadi tenang. Perhatikan, Allah melangkah di atas gelombang. Laut melambangkan kekacauan dan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Gelombang laut adalah simbol ancaman dan bahaya yang dapat menghancurkan manusia kapan saja. Meskipun laut dipahami sebagai kekuatan yang paling menakutkan dan di luar kendali manusia, Perjanjian Lama tidak memandang laut sebagai dewa, seperti dalam kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Perjanjian Lama konsisten menegaskan bahwa laut tidak memiliki kuasa sendiri untuk melawan Allah. Allah memegang kendali mutlak atas laut. Laut tunduk pada batas-batas yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bandingkan Ayub bab 38 ayat 8 sampai 11. Ketika sedang bergumul dan merasa tertekan dengan situasinya, Ayub tidak menyangkal kebesaran Allah. Sebaliknya ia mengakui kemahakuasaan Allah secara mutlak. Ayub menyatakan bahwa Allah itu bijak dan sangat kuat. Ayub bab 9 ayat 4. Ia memindahkan gunung-gunung, menggeser bumi, memberi perintah kepada matahari supaya tidak terbit. Selain itu, Allah adalah Dia yang seorang diri membentangkan langit dan yang melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ayub bab 9 ayat 8. Dalam budaya timur dekat kuno, laut dan gelombang yang besar seringkali melambangkan kekacauan, bahaya yang tak terkendali dan kuasa maut yang ditakuti manusia. Dengan menyatakan bahwa Allah berjalan di atas gelombang-gelombang laut, Ayub menegaskan bahwa Allah berdaulat penuh atas kekuatan alam yang paling menakutkan sekalipun. Apa yang bagi manusia merupakan ancaman mematikan dan tidak bisa dikendalikan lagi, bagi Allah hanyalah tempat di mana ia dapat melangkah dengan mudah. Kitab Mazmur menyatakan Allah membuat badai reda sehingga ombak-ombak tenang. Mazmur bab 107 ayat 28 sampai 29. Mari kita kutip. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda sehingga ombak-ombak tenang. Orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal dilanda ketakutan besar. Kapal mereka diombang-ambingkan ombak yang dahsyat sehingga mereka pusing dan terhuyung-huyung. Semua usaha, keterampilan, navigasi, dan kekuatan manusia gagal menghadapi ganasnya alam. Mereka menyadari keterbatasan diri dan berpaling kepada Allah. Ia tidak tinggal diam ketika umatnya berseru di tengah kesesakan. Allah membuat badai itu reda sehingga ombak-ombak pun menjadi tenang. Badai dan ombak merupakan kekuatan dahsyat yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Tetapi angin ribut dan ombak yang besar itu tunduk kepadanya dan menuruti perintahnya. Hanya dengan firman-Nya Allah dapat meredakan badai dan
menenangkan ombak. Perhatikan ya, tadi sudah ada kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama tentang Allah mengendalikan cuaca ya. Sekarang perhatikan, Yesus berkuasa atas air. Mulanya perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di antara mereka terdapat 4 orang nelayan yang biasa mencari ikan di Danau Galilea, yakni Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sekalipun sudah berpengalaman membawa perahu di danau itu, mereka tidak dapat menghadapi besarnya ombak malam itu. Sekitar jam 3 dini hari, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Para murid melihatnya tetapi sama sekali tidak menduga bahwa sosok yang mereka lihat berjalan di atas air itu adalah Yesus. Mereka justru menyangkanya sebagai hantu. Itu hantu. Mereka menjadi ketakutan dan berteriak-teriak. Tetapi Yesus segera menyapa mereka. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Ia menyuruh mereka tenang dan tidak takut. Yang sesungguhnya mereka lihat itu bukanlah hantu melainkan guru mereka sendiri. Mendengar ucapan Yesus itu, Petrus meminta bukti. Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau benar bahwa yang datang itu adalah Yesus, ia meminta disuruh datang kepadanya dan berjalan di atas air seperti dia. Yesus pun menyanggupi, datanglah. Mendengar jawaban Yesus, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendatangi Yesus yang masih berdiri di atas air. Ketika merasakan tiupan angin, Petrus takut dan mulai tenggelam. Ia berteriak meminta pertolongan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Yesus mengulurkan tangan, memegang tangan Petrus dan menolongnya keluar dari air, sehingga dapat kembali berdiri di atas air. Yesus dan Petrus naik ke perahu dan angin pun reda. Setelah melihat Yesus berjalan di atas air dan meredakan angin dan gelombang atau ombak, para murid menyembah dia sambil berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air lalu meredakan angin sehingga ombak di danau menjadi tenang. Ia pun membuat Petrus dapat berjalan di atas air. Ucapan Yesus kepada Petrus menunjukkan bahwa ia berkuasa atas air danau itu. Ia dapat membuat air itu dapat menahan tubuh Petrus sehingga tidak tenggelam. Seperti Allah membuat badai reda sehingga ombak menjadi tenang, demikianlah Yesus meredakan angin dan gelombang. Seperti Allah melangkah di atas gelombang laut, demikianlah Yesus berjalan di atas air yang bergelombang. Yesus melakukan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa Allah dan dalam dirinya Allah hadir di tengah manusia. Allah adalah pencipta alam semesta dan berkuasa atasnya. Ia berkuasa atas angin dan laut. Para murid melihat Yesus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Allah dan melihat kuasa Allah hadir dalam diri Yesus. Karena itu mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mendengar Yesus berkata, inilah aku, atau dalam bahasa Yunani, ego eimi. Kalimat ini merujuk pada nama kudus yang dinyatakan kepada Musa dalam peristiwa semak duri yang menyala tetapi tidak berdakar. Ehye asyer ehye, atau aku adalah aku, atau aku adalah aku ada atau yang ada. Keluaran bab 3 ayat 14. Dengan mengucapkan kalimat ini di tengah badai, Yesus menyatakan jati dirinya yang ilahi sebagai Allah yang hadir di tengah manusia untuk menyelamatkan manusia. Mari kita beralih ke bukti berikutnya, yaitu menyembuhkan orang lumpuh seperti di Matius bab 1 ayat 8. Seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Baik si lumpuh maupun orang-orang yang membawanya sungguh-sungguh menginginkan agar si lumpuh ini dapat berjalan. Mereka meyakini bahwa Yesus sanggup membuat orang lumpuh itu berdiri. Dalam pandangan Yesus, usaha mereka ini menunjukkan iman mereka. Mereka percaya bahwa Yesus mau dan berkuasa untuk membuat orang lumpuh itu dapat berjalan. Yesus tidak hanya membuat orang lumpuh itu berjalan, tetapi juga mengampuni dosa-dosanya. Perhatikan, Allah mengampuni dan menyembuhkan. Ketika orang Yahudi belum sampai pada keyakinan tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal bagi orang benar, mereka sudah percaya bahwa Allah itu adil.
Keadilan Allah itu diwujudkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Allah memberikan ganjaran kepada orang benar dan menjatuhkan hukuman kepada orang berdosa. Ganjaran untuk orang benar itu berupa kekayaan, keturunan, dan umur panjang. Sedangkan hukuman untuk orang berdosa itu berupa kemiskinan, kemandulan, dan umur pendek. Orang yang memiliki banyak kekayaan, banyak anak, dan umur panjang akan dipandang sebagai orang benar. Karena ketiga hal itu merupakan ganjaran yang diberikan kepada orang benar. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kekayaan, tidak mempunyai keturunan atau mati muda, diyakini sebagai orang berdosa, dan ketiga hal itu menjadi bukti bahwa ia berdosa. Pada akhirnya semua orang, baik atau jahat, benar atau berdosa, turun ke dunia orang mati. Dalam keyakinan tentang pembalasan di bumi ini, kematian di usia muda merupakan hukuman, dan hukuman hanya dijatuhkan kepada orang berdosa. Kematian di usia muda bukanlah kematian yang alamiah dan pasti ada sebabnya. Salah satu penyebab kematian di usia muda adalah sakit. Ketika orang menderita sakit, ia sedang dalam perjalanan menuju dunia orang mati. Di bawah bumi, tempat semua orang mati berbaring lemah. Orang yang sakit pun merasa bahwa ia telah berdosa dan datang menanggung hukuman dari Tuhan karena dosanya. Bisa dicek di Mazmur 38. Dan ada kemungkinan bahwa dia akan meninggal sebelum waktunya. Karena keyakinan ini, orang yang sakit memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosanya supaya ia dibebaskan dari hukuman. Bila Tuhan mengampuninya, ia akan sembuh, dan kesembuhan yang dialaminya menjadi bukti bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Tuhan adalah yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Mazmur bab 103 ayat 3. Perhatikan, Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Yesus mengetahui bahwa orang lumpuh itu dan orang-orang yang menggotongnya mengharapkan kesembuhan. Tetapi Yesus tidak menyuruh orang itu bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Yesus malah menyatakan kepada anak itu bahwa dosanya telah diampuni. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Ayat 2. Beberapa ahli Taurat yang menyaksikan peristiwa itu dan mendengar ucapan Yesus berkata dalam hati, orang ini menghujat Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Dalam pandangan para ahli Taurat itu, Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah karena telah mengampuni dosa. Yesus menangkap isi pikiran para ahli Taurat itu pertama-tama dengan berkata, kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu. Selanjutnya Yesus mengajukan pertanyaan, manakah yang lebih mudah? A. Mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau B. Mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Pertanyaan ini bukan soal mengucapkan kata, melainkan kuasa dalam mengucapkan kata yang dampaknya secara nyata. Manusia tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa sesamanya, dan tidak ada orang yang dapat membuat orang lumpuh bisa berjalan hanya dengan mengucapkan kata. Tetapi Yesus dapat melakukan keduanya tanpa kesulitan. Kemudian ia berkata, namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata kepada si lumpuh, bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu. Ia ingin supaya orang mengetahui bahwa sebagai anak manusia, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi untuk menunjukkan kuasa ini, Yesus tidak mengulang ucapan mengenai pengampunan dosa, dan justru meminta orang lumpuh itu bangun, mengangkat tempat pembaringannya, dan pulang. Apa kaitan antara pengampunan dosa dan kesembuhan? Yesus sudah mengampuni dosa orang yang lumpuh itu dan membuatnya berjalan. Dengan menggunakan keyakinan orang Yahudi mengenai dosa dan penyakit, Yesus menunjukkan bahwa kuasa untuk mengampuni itu bekerja dalam dirinya. Ia benar-benar mengampuni dosa orang itu, dan bukti bahwa dosa orang itu sudah diampuni bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di tempat itu. Yesus membuat orang lumpuh itu berjalan, dan kesembuhan ini menjadi bukti bahwa dosa-dosa orang lumpuh itu sudah diampuni. Bagaimana reaksi orang banyak yang menyaksikan Yesus membuat orang lumpuh itu berjalan? Mereka takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia.
Ketakutan yang mereka alami itu bukan rasa takut karena ngeri, melainkan karena gentar yang kudus, rasa takut yang disertai dengan hormat. Mereka baru saja menyaksikan peristiwa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Mereka memuliakan Allah karena menyadari bahwa dalam peristiwa itu bahwa Allah hadir dan kuasa bekerja dalam diri Yesus sehingga ia dapat melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Mari kita lihat ke bukti yang lain di dalam Injil Matius. Dimuliakan di atas gunung, bab 17 ayat 1 sampai 13. 6 hari sesudah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus membawa 3 dari 12 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Nama gunung ini tidak disebutkan, hanya disebut sebagai gunung yang tinggi. Di sekitar Kaisarea Filipi terdapat banyak gunung. Yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Tetapi gunung ini terlalu sulit untuk didaki dan tidak ada kepentingan Yesus pergi ke arah gunung itu. Lebih dapat diterima sesuai dengan tradisi. Gunung yang dimaksud adalah Gunung Tabor. Yesus berubah rupa. Hanya Yesus dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang berada di atas gunung ini. Di hadapan ketiga orang murid itu Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Ketika menampakkan diri kepada orang Israel, kemuliaan Allah itu berkilau seperti api yang menghanguskan. Keluaran bab 24 ayat 17. Setelah Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, wajahnya bercahaya dan sangat menyilaukan sehingga tidak tahan memandangnya. Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Wajah Musa menyerap kilau cahaya Allah. Dalam peristiwa di atas gunung ini, wajah Yesus bercahaya dari dirinya sendiri, tidak seperti wajah Musa yang menyerap kilau kemuliaan Allah. Jubahnya menjadi putih berkilauan. Dalam Daniel bab 7 ayat 9, Allah yang lanjut usianya ini mengenakan pakaian yang putih seperti salju. Mazmur 104 ayat 2 menggambarkan Allah berpakaian keagungan dan kesemarakan, berselimutkan terang seperti kain. Di atas gunung itu pakaian Yesus menjadi seperti pakaian yang dikenakan oleh Allah, berkilau putih seperti cahaya. Dalam peristiwa ini, dengan menunjukkan wajah yang bercahaya dan jubah yang berkilauan, Yesus menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia bukan sekedar nabi atau rabi, melainkan Allah yang hadir dalam dunia manusia. Di dunia ini jati dirinya sebagai Allah tersembunyi dalam rupa manusia yang bisa lapar, lelah, dan mengalami penderitaan sampai dengan kematian. Kalaupun Yesus pergi ke Yerusalem lalu menderita dan mati di kota itu, para murid tidak perlu khawatir karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Ketiga murid itu melihat Nabi Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Hanya kedua nabi ini yang pernah menghadap Allah di Gunung Sinai. Musa bisa dicek di Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 3, ayat 12, lalu ayat 20 sampai 21. Sementara Elia bisa dicek di 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8 sampai 18. Seperti dahulu kedua nabi itu menghadap Allah di Gunung Sinai pada masa yang berbeda, sekarang mereka bersama-sama menghadap Yesus di puncak gunung. Hal ini menunjukkan kebenaran tentang jati diri Yesus. Dia adalah Allah yang disembah oleh kedua nabi ini. Dua orang nabi ini disebut dalam kitab Maleaki berkaitan dengan Allah yang akan datang untuk mengadili manusia. Allah tidak bergembira bila harus menghukum manusia yang berdosa. Karena itu Allah akan mengutus Nabi Elia untuk membawa pemulihan supaya orang bertobat dan hidup benar sehingga tidak dihukum. Nabi juga menyampaikan seruan supaya orang mengingat hukum yang disampaikan oleh Allah melalui Musa. Kedua nabi itu sekarang ada bersama dengan Yesus yang akan menghakimi manusia itu. Lalu perhatikan suara dari awan. Suasana kemuliaan itu membuat para murid betah tinggal di atas gunung itu sehingga mereka meminta izin kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah untuk Yesus dan kedua nabi itu. Yesus tidak menanggapi permintaan murid-muridnya, tetapi ketika mereka sedang berbicara, awan turun menaungi mereka. Kehadiran awan ini mengingatkan pada peristiwa di Gunung Sinai.
Manusia yang berdosa tidak dapat melihat Allah secara langsung tanpa menjadi binasa. Keluaran bab 33 ayat 20. Karena itu, ketika Allah hadir di hadapan manusia, ia menyelubungi diri dengan awan, sehingga kehadirannya tidak membawa petaka bagi manusia. Selanjutnya, awan menjadi tanda kehadiran Allah. Seperti Allah dahulu hadir di Gunung Sinai dan berbicara kepada orang Israel, sekarang Allah hadir di gunung ini dan berbicara kepada para murid Yesus. Dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara itu adalah suara Bapa seperti waktu Yesus dibaptis. Matius bab 3 ayat 17. Waktu itu Bapa berbicara dari surga, sekarang ia berbicara di atas gunung dari dalam awan. "Inilah anakku yang terkasih." Yesus adalah anak Allah karena dia adalah Allah yang hadir dalam dunia dengan kuasanya. Yesus telah menunjukkan bahwa kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ia berkuasa atas alam, Matius bab 14 ayat 33, berkuasa mengampuni dosa, Matius bab 9 ayat 6, dan berkuasa atas maut dan roh jahat, Matius bab 8 ayat 29. Peristiwa di atas gunung itu menegaskan jati diri Yesus sebagai anak Allah. Wajahnya bercahaya seperti Allah dan jubahnya berkilau seperti pakaian Allah. Padanya lah aku berkenan. Kalimat ini merujuk pada nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya bab 42 ayat 1. Ini adalah pengesahan dari Bapa bahwa seluruh hidup, pelayanan dan misi Yesus, termasuk jalan penderitaan menuju salib, itu berkenan kepadanya. Perhatikan bukti lainnya, itu penebusan dalam kematian dan kebangkitan. Untuk apa Allah menyertai manusia menjadi manusia hidup bersama manusia? Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yesus melakukan tindakan penyelamatan ini dalam kematiannya di kayu salib. Bagi Matius, segala sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah tragedi yang berakhir dengan kegembiraan. Peristiwa ini menyingkapkan keilahian Yesus. Dia bukan manusia biasa, melainkan Allah sendiri yang melawat umatnya dan menyelamatkan mereka. Perhatikan, manusia itu berdosa. Malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu harus diberi nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yosua atau Yesua atau Yehosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Yo atau Yeho dari Yahweh, nama Allah dalam bahasa Ibrani, dan Yasa yang berarti menyelamatkan. Matius memberikan penjelasan tentang makna nama ini. Yusuf harus menamai anak yang dilahirkan oleh Maria itu Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius bab 1 ayat 21. Jika manusia tidak berdosa, Yesus tidak perlu datang. Pernyataan bahwa tugas Yesus adalah menyelamatkan manusia dari dosa merupakan bukti implisit bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Dosa yang tidak diampuni mengakibatkan manusia masuk ke dalam penderitaan di luar kerajaan Allah, tempat terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius bab 8 ayat 12, bab 22 ayat 13, bab 25 ayat 30. Yesus mengingatkan manusia untuk lebih takut pada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam Gehenna atau neraka daripada ancaman manusia. Matius bab 10 ayat 28, bab 18 ayat 8 sampai 9. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, akibat akhir bagi mereka yang hidup dalam dosa adalah pemisahan yang kekal. Mereka akan masuk dalam hukuman yang kekal, lautan api, tempat iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebaliknya, orang benar akan masuk dalam kerajaan Allah. Matius bab 25 ayat 46. Dosa dan akibatnya itu merupakan hal yang mengerikan. Hal ini justru menunjukkan bahwa manusia memerlukan penyelamat yang dapat membebaskannya dari dosa dan mencegahnya masuk dalam kematian kekal. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Matius bab 20 ayat 28. Saudara-saudara, untuk memahami hal ini kita perlu melihat keyakinan dalam Perjanjian Lama mengenai penebusan. Dalam Keluaran bab 21 ayat 29 sampai 30 terdapat aturan mengenai lembu yang sudah sering menyeruduk dan pemiliknya sudah diperingatkan, tetapi si pemilik tidak mau mengurungnya. Jika lembu ini menyeruduk orang sampai orang itu mati, lembu itu harus dilempari batu sampai mati dan pemiliknya juga harus dihukum mati. Pada prinsipnya, pemilik lembu itu secara hukum bersalah karena kelalaian yang menyebabkan kematian sehingga ia layak dihukum mati. Ayat 29. Tetapi hukum menyediakan jalan keluar. Nyawanya dapat diluputkan jika ada harga tebusan yang dalam bahasa Ibrani disebut kope yang dibayarkan untuk menggantikan hukuman mati. Ayat 30. Ia dapat membayarkan uang tebusan sehingga ia dibebaskan dari hukuman mati. Manusia berada di bawah ancaman hukuman mati atau kematian abadi karena dosa-dosanya. Secara hukum ilahi ia harus dijatuhi hukuman. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk membebaskan manusia dari hukuman mati yang seharusnya mereka terima karena dosa-dosanya. Matius bab 20 ayat 28. Baik Keluaran maupun Matius menekankan prinsip substitusi atau penggantian. Dalam Keluaran, uang tebusan menggantikan nyawa orang yang bersalah. Dalam Matius, nyawa Kristus sendiri menjadi harga tebusan karena nyawa manusia itu begitu mahal sehingga tidak dapat ditebus dengan harta. Bandingkan Mazmur bab 49 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat kutipannya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Saudara-saudara, karena manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri, Allah bertindak sebagai penebus, atau dalam bahasa Ibrani disebut Goel, yang membebaskan umatnya dari perhambaan manusia dan dosa. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di bumi. Ayub bab 19 ayat 25. Dalam Yesaya 43 ayat 1 Allah berfirman, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Ketika menyerahkan nyawanya sebagai tebusan, Yesus menjalankan peran Allah sebagai penebus yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Simpulan. Pada awalnya Injil Matius menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang hadir dalam dunia dan menyertai manusia. Meskipun secara gramatikal merupakan sebuah nama, Immanuel berfungsi sebagai gelar yang menjelaskan kebenaran tentang siapa Yesus, Allah yang hadir secara nyata dan tinggal di tengah manusia. Tujuan Allah hadir di tengah manusia itu terungkap dalam nama Yesus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dalam isi Injilnya Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah Immanuel. Kuasa Allah tampak dalam berbagai peristiwa yang dialami oleh orang Israel di masa lampau. Kuasa itu kembali tampak dalam berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam berbagai kesempatan Yesus menunjukkan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ia mengerjakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Allah dan hal ini menjadi tanda bahwa Allah hadir dalam diri Yesus dan menyertai manusia. Yesus melakukan banyak mujizat di hadapan orang banyak, bahkan untuk kepentingan orang banyak. Dengan demikian mereka dapat melihat mujizat itu dan kuasa Allah yang hadir di dalamnya. Matius juga menunjukkan bahwa jati diri Yesus sebagai Immanuel juga tampak dalam peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan dan dalam kematiannya di kayu salib. Dalam peristiwa di puncak gunung itu, wajah Yesus bercahaya dan pakaiannya berkilau. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Dalam kematiannya di kayu salib, ia menyerahkan nyawa sebagai tebusan untuk membebaskan manusia dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Kebenaran ini tampak dalam nama Yesus. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam kematiannya, Yesus tampak bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka.
Setelah menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Immanuel, pada akhir Injilnya, Matius menyatakan bahwa Yesus berjanji untuk senantiasa menyertai muridnya sampai akhir zaman. Tidak ada manusia yang dapat menyertai sesamanya sampai akhir zaman. Hanya Allah yang melakukan hal itu. Janji Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menyertai manusia. Demikian saudara-saudara yang terkasih, kita telah mengikuti pengajaran materi dari Bapak Seto Marsuno, yakni menelusuri gelar Immanuel dalam Injil Matius. Hal ini sekaligus menunjukkan hal-hal tanda-tanda bahwa Yesus adalah Allah. Baik saudara-saudara sekalian, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan makin menambah kasanah iman kita. Cucu pamit undur diri. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan lupa bagi siapapun yang baru mampir ke channel Cucu untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.